warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Padahal aku merekamnya malam loh. Selamat malam. Tapi aku menyangkalnya selamat pagi. Ya itulah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, bisa dipanggil Aldi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah peminatan kelas 11, yang dimana ada terdiri 4 bab. Tapi kita yang pertama itu bab 1 dulu ya. Kita langsung aja. Ini aku merekamnya dari HP, bukan dari laptop. Bab 1 kita akan mempelajari tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Oke, kita lanjut. Terdiri dari 3 bab, bukan 3 bab, 3 materi, yaitu kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, kerajaan maritim yang bercorak Islam, terus pengaruh kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Kalau bagian C ini pengaruhnya pada masa itu dan masa sekarang itu seperti apa. Oke, kita pelajari sedikit demi sedikit aja. 1 atau A, kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Di sini kalau kita lihat dari beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia kan banyak, apalagi kalau di Kalimantan Selatan itu kan ada kerajaan Negara Dipa dan Daha. Kalau di Pulau Jawa itu makin banyak lagi gitu. Tapi di sini kita akan mempelajari cuma 7 aja. Kenapa cuma 7 kerajaan Hindu-Buddha? Pertama, kan terkenal. Yang kedua, cukup berpengaruh. Yang ketiga, bukti penelitiannya itu ada, bukan sumber-sumber suara ataupun bukti otentiknya itu semakin banyak lah gitu. Oke, yang pertama mengenai tentang kerajaan Kutai. Nah, kalau ini kan kalaunya di sejarah Indonesia waktu kelas 10 itu kan kita sudah mempelajari tentang kerajaan Kutai seluk-beluknya. Tapi apa keterkaitannya tentang kerajaan Kutai sama dengan yang ada peninggalan ini, itu Batu Yupa. Kalaunya kita balik flashback lagi ke belakang, di semester 2 itu kan kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan kuno yang ada di dunia. Tapi kan yang namanya beberapa ratus tahun sebelum Masehi itu tidak ada keterkaitannya dengan Indonesia. Bukan tidak ada keterkaitan, tapi tidak ada bukti otentik yang meyakini bahwasanya misalkan seperti kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi itu berhubungan langsung dengan kerajaan yang ada di Indonesia, itu tidak ada bukti otentik sama sekali. Terus pada masa Mesir kuno kan pada dipimpin oleh Ramses II itu kan apa hubungannya dengan yang ada di kerajaan yang ada di Indonesia, itu bukti otentiknya atau buktinya itu sangat sedikit gitu, bahkan hampir tidak ada. Kenapa tidak ada? Mungkin karena fokus untuk pada saat itu kan fokusnya itu cuma berdagang aja, itu kan tulis penulis itu masih belum ada gitu. Nah, beberapa fakta terkait kerajaan Kutai antara lain: 1. Keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Yupa. Yang penemuan Yupa yang ada di gambar ini tadi, ini yang ada 3 ini. Kenapa jadi ditemukan dan kenapa jadi yang paling tertua? Karena bukti arkeolog bukti fisik yang secara teknologi itu diteliti bahwasanya umurnya itu sekitar 400 berapa ya, aku lupa, itu 400 Masehi gitu. Nah, itu kan terlalu sudah bentuk tulisan yang paling tertua. Terus kerajaan yang lainnya ada di Pulau Jawa
juga belum ada yang lebih menuakan daripada ini dari segi tulisannya ya, penemuan tulisannya, bukan dari bukti arkeolognya. Kalau dari bukti arkeolognya itu banyak, tapi kan dari tulisan kan yang paling tertua ada ya dari prasasti Upa ini. Itu sebabnya kenapa kerajaan Kutai ya masih dianggap sebagai kerajaan Hindu Hindu pertama di Indonesia. Oke, fakta kedua, merupakan kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia. Ya jelas, karena yang boleh menentukan siapa kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia itu adalah dari bukti tulisan itu harus ada, meskipun dari bukti arkeolog ataupun bukti dari mana ngarannya tuh, peninggalan candi kan misalkan, tapi kan yang dilihat adalah penemu atau penemuan tulisan pertama itu, yang tertua itu siapa itu. Ini kan masih dipegang Kutai gitu. Kan kita tidak tahu apakah beberapa tahun atau puluhan tahun yang akan datang kan ada lagi penemuan tulisan tertua lagi, kan kita nggak tahu, karena kan bukti arkeolog tuh semakin hari itu semakin banyak. Itu maksudnya ya. Oke, fakta ketiga, raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Ini raja-raja terkemuka itu yang ada ditulis di prasasti. Sisanya itu yang setelah Mulawarman tuh ya ada sih, ada beberapa versi, tapi kan bukti tulisannya itu tidak ada gitu. Kalau ujar-ujar tuh lain, bukti sejarah itu namanya dongeng. Tapi kan yang kita tahu, yang kita harus pelajari adalah bukti otentiknya seperti apa. Kalau mana bertakun dengan alam gaib ya kau aja buahnya menjawab, tapi kan tidak bisa dipegang sebagai bukti sejarah yang betul. Oke, fakta selanjutnya, aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam, serta kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Pratyastoma. Oke, kalau aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam ya jelas, karena mulai dari dulu itu Sungai Mahakam itu sebagai daerah yang cukup ramai lah untuk perdagangan. Kenapa jadi ramai? Yang pertama itu daerah bukan daerah selatan, tapi bukan daerah selatannya Kalimantan, tapi daerah utara Kalimantan itu merupakan jalur strategis untuk perdagangan. Ini karena tidak ada petanya, jadi saya tidak paham lah. Ya kalian ayah aja lah gitu. Karena aku pernah membaca fakta pertama itu kenapa jadi kerajaan Kutai itu terkenal. Pertama, jalur perdagangannya yang paling dilewati itu daerah utaranya Kalimantan. Kenapa daerah utaranya Kalimantan? Karena di bagian Selat Malaka pada saat itulah, pada tahun 450 Masehi itu, Selat Malaka sama Selat Karimun Selat Karimun kayak, pokoknya antara Kalimantan dan Malaysia tuh perbatasannya tuh kan ada selat tuh. Nah di situ tuh masih daerah rawan bajak laut, jadi bajak laut gitu. Jadi karena rawannya banyaknya bajak laut daerah Melayu sana, jadi perdagangan itu teralihkan jalurnya awalnya dari yang ngeliling itu melewati Singapura, terus ya lebih baik berbelok aja gitu sampai ke Mahakam ini. Jadi ya tanda-tanda ramainya lah di sana gitu. Oke, kayak gitulah. Terus yang terakhir ini, kehidupan budaya ditandai pelaksanaan upacara Pratyastoma. Apa itu upacara
Pratyastoma. Upacara Pratyastoma adalah penyucian diri dalam agama Hindu sebelum seseorang masuk dalam agama Hindu dan menjadi anggota suatu kasta. Bisa juga jika seseorang yang keluar dari kasta. Jadi ibaratnya itu dalam upacara kalau bahasa Islamnya itu seperti tasmiyah lah istilahnya gitu. Kalau dalam agama Kristen itu disebut dengan aku lupa ya. Ya jadi gini lah. Kenapa kehidupan budaya ditandai dengan pelaksananya? Karena ini upacara Pratyastoma ini sudah ditulis di batu prasasti yang ada di Iga tuh. Jadi pada masa Raja Ngulawarman itu awal menjadi rajanya awal menjadi raja pada masa awal masuk agama Hindu gitu. Jadi kan kalaunya sudah masuk agama Hindu harus disucikan dulu dah sesuai agamanya masing-masing, sesuai menurut agama Hindu. Terus dalam penyucian tuh bisa berganti nama boleh atau tetap aja nggak apa-apa itu, karena kan nggak memaksa juga kan gitu. Itulah uniknya, nggak memaksa gitu. Terus dalam upacara Pratyastoma itu adanya tentang menyembelih ataupun memberi hadiah lah gitu, memberi hadiah beberapa atau ratusan ekor untuk disumbangkan ke Brahmana ataupun ke masyarakat umum. Itu kan juga tertulis di Prasasti Kutai gitu. Ya itu aja. Ini Sungai Mahakam saat ini. Ya mudah-mudahan kita bisa wisata ke sini ya. Oke, kita lanjut. Kerajaan Tarumanegara. Nah, petanya ini. Peta wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara itu meliputi Jawa bagian barat, mulai dari daerah Banten kan itu sampai ke di tengah-tengahnya itu Gunung Dieng ya. Ya Gunung Dieng itu. Jadi Jawa Barat lah. Jadi ya awal pertama lah istilahnya Kerajaan Tarumanegara itu. Padahal ada yang lebih tua lagi yaitu Kerajaan Salaka Negara. Tapi karena itu bukti arkeolognya itu kurang jadi dimasukkan. Sumbernya dari mana? Prasasti itu ada banyak. Pada Ciaration, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Siantan, Lebak. Tapi yang paling terkenal itu adalah Ciaration. Kalaunya Ciaration itu kalau kalian lihat di gambar itu yang ada bukti prasasti yang ada di batu besar, terus ada telapak kakinya itu maksudnya. Kalau berita Cina itu ada dari itu seorang pedagang lagi. Berdasarkan prasasti Ciaration, Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Jadi ibaratnya kalaunya dalam prasasti Ciaration itu Raja Purnawarman itu membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan itu menurut versi prasasti mereka. Tapi kan dalam arkeolog tuh kan bisa ditemukan lagi, ataupun kalaunya ditemukan lagi bisa berubah. Oke, kita lanjut aja. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Itu peta kekuasaan Kerajaan Sriwijaya itu meliputi seluruh pulau Sumatera. Terus Jawa itu kekuasaannya itu bagian dari Pulau Jawa bagian atas. Maksud atas itu laut Pulau Jawa Utara aja gitu. Kalau daerah selatan itu, kalau aku membaca sumbernya itu masih ragu apakah itu kekuasaan Sriwijaya ataupun kekuasaan kerajaan lain. Kalaunya
kalaunya kalian membaca di semester 1 sejarah Indonesia kan itu sudah banyak banyak dijelaskan kerajaan Sriwijaya itu mulai dari awalnya sampai dari berakhirnya. Tapi sini kita akan secara singkat aja. Merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Nah, kenapa jadi kerajaan Buddha bukan kerajaan Hindu? Karena kerajaan Sriwijaya itu pernah menjadi tempatnya belajar para kalau bahasa kita itu para agamawan lah, nih agamawan dari Cina, dari India itu belajar langsung ke kerajaan Sriwijaya. Oh, kurang apa lagi coba orang-orang dari luar negeri itu dulu belajar ke sini, kitanya aja yang belajar dari sana sekarang, goblok. Oke, yang selanjutnya mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kalau ini Raja Balaputra Dewa itu sebuah gelar lah, karena nama aslinya aku lupa karena nggak bawa buku. Oke, lanjut. Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Genting Kera, dan Selat Sunda. Kalau Selat Malaka kan tuh kelihatan antara Malaysia sama Pulau Sumatera, itu Selat Malaka. Kalau Tanah Genting Kera itu di atasnya di atasnya apa itu maksudnya, di pulau lagi di Malaysia Barat tuh di atas Tanah Genting Kera. Ada juga yang mengatakan daerah kepulauan Batam itu ada juga mengatakan di situ. Ada juga yang mengatakan Tanah Genting Kera itu di sampai ke daerah Kamboja, karena kan pernah ada hubungan perkawinan dalam ceritanya itu. Oke, berapa menit sudah? Oke, kita lanjut aja ya. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Ya karena kalau foto itu ada aja di buku LKS, dan adalah kalau tidak ada di buku LKS di kelas 1 semester sejarah Indonesia itu pasti ada. Kalau tidak ada buka Google. Tapi yang paling terkenal itu Candi Muara Takus. Oke, kita lanjut. Kerajaan Mataram kuno. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya kerajaan Mataram kuno itu terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Kira-kira kalau kerajaan Mataram kuno itu kan identik dengan peninggalannya yang paling terkenal itu Candi Prambanan sama Candi Borobudur. Nah, kira-kira yang mana peninggalan Candi Prambanan itu, apakah dari Sanjaya kah atau Sailendra? Apakah Borobudur itu peninggalan dari Sanjaya kah atau dari Sailendra juga? Kalian bisa untuk membacanya di buku LKS masing-masing. Nah, gini. Keberadaan dua dinasti seperti pada bagian menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh, Candi Prambanan yang corak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Oke, kalau Candi Hindu itu Prambanan, Candi Hindu yang dibangun oleh katanya sih, kalau dalam legenda itu kan dibangun oleh jin lah istilahnya gitu. Tapi itu cuma mitos saja, bahwasanya Candi Prambanan itu dibangun beberapa tahun dan memakan korban jiwa juga. Sama dengan Candi
Borobudur. Kalau Candi Borobudur itu di katanya dibangun cuma satu malam aja katanya sih. Tapi faktanya itu dibangun beberapa penguasa penguasa yang ada, beberapa ganti penguasa lagi selain gitu. Tapi masih dalam ikatan atau rakai pikatan ini, apa namanya tuh, masih dalam satu saudara gitu, satu saudara tapi beda agama. Antara Saikong anaknya agama Hindu, Saikong agamanya Buddha gitu. Nah, sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya Pos Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti Isyana dan mendirikan kerajaan Medang Kaumulan. Nah, kenapa jadi dipindahkannya dipindahkannya pusat kerajaannya tuh? Karena berakibat kalaunya tidak dipindahkan kan bagaimana cara meneruskan kekuasaan seorang raja. Apa bukti bukti otentik bahwasanya kenapa jadi dipindah tuh? Bukti pertama itu yaitu Candi Borobudur itu kan awalnya itu ditemukan di semak-semak belukar, bahkan ditutupi tanah dan pohon-pohon tinggi pada masa zaman kolonial. Dulu di sana tuh ada tuh gunungan tinggi lah istilahnya gitu, dan pohonan-pohonan besar, dan kata yang penduduk pada saat itu ada candi di sana. Jadi karena penasaran kan digali gitu, dan terbukti benar. Lalu digali dan direnovasi dan direhab sampai jadilah Candi Borobudur sekarang. Itu maksudnya. Untuk kalian membaca kisah-kisah kerajaan Mataram kuno ini, kalian bisa membaca di buku masing-masing ataupun di sumber-sumber lain, karena kisah kerajaan Mataram kuno ini sangat identik dengan sampai kekuasaan saat ini, bahkan ada yang mengatakan keturunan Mataram kuno itu, baik itu dari Sanjaya ataupun Sailendra, itu memimpin bupati, wali kota, sampai gubernur itu keturunannya dari dinasti Sailendra dan Sanjaya katanya sih gitu. Aku nggak tahu itu apakah itu mitos atau cuma hoax belaka. Oke, kita lanjut aja. Kerajaan Kediri. Kalaunya kalian mengenal kerajaan Kediri, pada akhir kita langsung aja lah, jangan membahas yang lain. Pada akhir kekuasaan Raja Erlangga, wilayah kerajaan Medang Kaulan dibagi menjadi dua. Medang Kaulan tadi kan yang tadi setelah dari kerajaan Mataram kuno tadi, yaitu kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Nah, sepeninggal Raja Erlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Bahwasanya kan kalau dalam kisahnya itu aku nggak ingat siapa yang memerintah raja pertama kerajaan Panjalu itu, karena dia memiliki dua anak. Dua anak itu supaya jangan, kalaunya aku meninggal, kata Raja Erlangga ini, kemana harus memberi kekuasaan. Kalau cuma memberi ke anak pertama aja kan pasti anak kedua pasti iri, itu pasti berperang itu. Terus dalam kisahnya itu dibuatlah yang namanya kerajaan, ada dua kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Tapi kan yang namanya manusia rakus kan pasti nggak puas gitu, itu tersebut mengalami perang saudara. Nah, dalam perkembangannya kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala, jadi berhasil untuk merebut kekuasaan saudara seorang itu. Kemenangan Panjalu atas Jenggala pada 1052 Masehi menandai lahirnya kerajaan Kediri
yang dipimpin oleh Samara Wijaya. Jadi sudah kerajaan Langganang Medang Kamulan tuh dibagi menjadi dua, terus berperang. Ada yang Penjalung memenangkan kerajaannya, digabungkan menjadi satu lagi, tapi bukan Medang Kaulan, tapi dengan nama yang baru, yaitu dengan nama Kerajaan Kediri. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan lah. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala atau Panjulo Jayati. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra. Coba cari informasi mengenai karya sastra pada masa kejayaan Kediri. Kenapa jadi pemerintahan Jayabaya yang paling terkenal? Karena kan pada masa Raja Jayabaya itu pernah bukan memerintah sih, tapi ibaratnya seperti memberi wasiat atau memberi petuah lah istilahnya bahasa sekarang, bahwasanya apa yang dia katakan itu akan menjadi kebenaran, dan itu disebut dengan ramalan Jayabaya. Kalau kita pelajari kan aku memberi tugas ataupun memberi informasi sedikit tentang ramalan Jayabaya, bahwasanya kalian cari aja di internet tentang ramalan Jayabaya, pasti itu dikatakan kalau kata-katanya itu terjadi pada saat ini. Kayak pokoknya sastranya itu paling terkenal dan paling diikuti oleh orang-orang filsuf sekarang. Jadi kalaunya kalian ingin melihat keadaan Indonesia sekarang itu, kalian bisa membaca ramalan lah, tulis aja di Google ramalan Jayabaya, klik situ dilihat ada 300 kan, ada 200 kan, ada 400 itu, ada 400 ramalan Jayabaya itu, dan itu ramalannya itu hampir 85% itu sudah terjadi. Bahkan cerita dari Soekarno itu menjadi presiden itu diceritakan juga, tapi dengan bahasa pada masa lalu. Kalau kalian bisa berpikir aja sih, karena kan sastra itu kan rumit. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, habis ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau kalian ada komentar, kalian silakan, atau kalian ada pertanyaan, kalian silakan jawab aja, tulis saja pertanyaan di kolom komentar yang ada di YouTube. Nanti akan saya jawab di pertanyaan selanjutnya kalau saya bisa sih, kalau saya punya waktu aja gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.